Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Maulana Ishak, NRP 50162111063 dari Departemen Teknik Geomatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Maulana Firmansyah, NRP 50162111015 dari Departemen Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Mafaldi Rizky Hasdi dengan NRP 50252111086 dari Departemen Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Nabila Gesita Putri Fania, NRP 50162111047 dari Departemen Teknik Geomatika. Hai, namaku Alvan Luken Rizky, NRP 50252111046 dari Departemen Teknik Informatika. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal sosial humaniora kami yang berjudul Lunturnya Penggunaan Bahasa yang Baik serta Komunikasi di Masa Pandemi. Dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku yang memiliki berbagai macam bahasa daerah. Hal ini menyebabkan adanya bahasa lain selain bahasa Indonesia yang menjadi bahasa sehari-hari dari daerah mereka. Dikarenakan adanya bahasa daerah ini, bahasa Indonesia saat ini hanya sering digunakan ketika suasana formal saja atau berbicara dengan orang yang lebih tua. Terlebih di masa pandemi ini, banyak orang jarang berinteraksi satu sama lain secara langsung, sehingga bahasa Indonesia jarang digunakan dalam kesehariannya. Banyak orang berinteraksi dengan bahasa daerahnya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perkembangan penggunaan bahasa dan komunikasi selama pandemi ini. Nah, dapat kita ketahui bahwa keberagaman bahasa yang ada di Indonesia ini membuat bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang begitu jarang sekali digunakan dan hanya digunakan pada saat-saat yang formal saja. Apalagi pada masa pandemi seperti ini sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Oleh karena itu, dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan penggunaan bahasa dan komunikasi ini pada saat masa pandemi. Ini adalah data dan hasil pembahasan yang akan ditampilkan dalam video berikut ini. Jadi ini merupakan diagram dari hasil survei yang telah kelompok kami lakukan. Berdasarkan dari survei yang kelompok kami lakukan dengan metode Google Form ini telah direspon oleh 32 orang. Yang pertama, dari survei tersebut didapatkan 53,1% masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari dan 46,9% menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kedua, sebanyak 100% masyarakat merasa tidak terbebani dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk ketiga, dalam skala 1 sampai 3 untuk seberapa penting penggunaan bahasa serta komunikasi yang baik di masa pandemi ini, sebanyak 93,8% masyarakat memilih sangat penting dan 6,3% masyarakat memilih penting. Untuk selanjutnya, 87,5% masyarakat berinteraksi atau berkomunikasi melalui daring atau media sosial selama pandemi dan 12,5% bertemu dengan langsung tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Lalu selanjutnya sebanyak 37,5% masyarakat tidak merasa bahwa cara berbahasa atau berkomunikasi berubah dilihat dari sebelum dan sesudah pandemi, karena kita kan lebih banyak berinteraksi secara online dibandingkan
berinteraksi secara langsung atau bertatap muka. Tetapi sebanyak 62,5% masyarakat merasa bahwa cara berbahasa dan berkomunikasi mereka berubah. Kemudian selanjutnya, untuk seberapa sering masyarakat berkomunikasi melalui online atau media elektronik selama masa pandemi ini. Sebanyak 53,1% masyarakat sangat sering berkomunikasi secara online lewat media elektronik dengan skala 5, dan 40,6% masyarakat memilih dengan skala 4, 3,1% berskala 3, dan 3,1% berskala 1. Sekian dari hasil dari survei yang telah kami lakukan dengan metode Google Form. Oh, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komentar dari data yang didapatkan untuk karya tulis kami sekarang. Untuk komentar dari data mungkin tidak jauh-jauh dari pembahasan data yang telah ada di tulisan. Dan untuk yang pertama yaitu data yang didapatkan dari pertanyaan, seberapa pentingnya penggunaan bahasa atau komunikasi yang baik di masa pandemi ini. Dilihat dari data yang didapat, orang-orang banyak beranggapan jika sangat diperlukan penggunaan bahasa dan komunikasi yang baik di masa pandemi ini untuk menjaga hubungan yang baik antar sesama rakyat Indonesia agar memberi kesan yang baik antar sesamanya. Dan juga bahasa yang baik akan mendukung, menurut saya akan mendukung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Untuk data yang kedua, media apa yang lebih sering Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain selama pandemi ini? Dari data yang dapat dilihat jika 87,6% atau sangat banyak dari responden yang berkomunikasi melalui daring atau media sosial dikarenakan kita harus menjaga jarak selama pandemi ini agar tetap menjaga kesehatan dan lainnya. Dan pastinya oleh karena itu kita harus berkomunikasi lewat daring atau media sosial. Dan jika mendesak atau bagaimanapun, maka bisa bertemu langsung dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Data selanjutnya yaitu dalam sehari-hari bahasa apa yang paling sering Anda gunakan? Dapat dilihat jika 53% bahasa Indonesia dan 46% bahasa daerah. Dan tidak terdapat bahasa asing dari data yang didapat. Dilihat dari data ini, jika bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu saling berimbangi atau hampir sama pemakaiannya dalam komunikasi sehari-hari dari responden yang kami tanyai. Untuk data yang selanjutnya yaitu seberapa sering Anda berkomunikasi secara online lewat media elektronik selama pandemi. Yang pastinya sangat sering yaitu dengan level 5 sebanyak 53%, sering dengan 40,6%. Dari sini dapat kita lihat bahwa banyak dari responden kita yang lebih mementingkan kesehatannya dengan cara berkomunikasi lewat media daring atau media elektronik selama pandemi ini. Data selanjutnya yaitu apakah cara berbahasa atau berkomunikasi Anda berubah dilihat dari sebelum dan sesudah pandemi, dan kita lebih banyak berinteraksi secara online dibandingkan berinteraksi secara langsung atau bertatap muka. Yang pastinya dapat dilihat dari data yaitu lebih banyak orang menjawab iya daripada tidak. Yang pastinya dikarenakan oleh kurangnya interaksi langsung itu dan kurangnya kita dapat melihat bahasa tubuh dari orang-orang lain yang kita ajak bicara secara langsung. Karena dalam pandemi kita hanya berkomunikasi lewat chat atau video call atau bahkan kadang hanya telepon suara. Oleh karena itu kita sulit melihat bahasa-bahasa tubuh dan mimik-mimik wajah dengan jelas dari lawan bicara kita. Dan untuk yang terakhir,
Apakah Anda merasa terbebani menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung? Dan dari semua responden menjawab, tidak terbebani karena kita merupakan rakyat Indonesia yang pastinya harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian kali ini. Dari keseluruhan data yang telah terkumpul berdasarkan survei dan tanggapan dari orang-orang yang berbeda, mayoritas responden mengatakan bahwa mereka masih menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dilakukan secara online dikarenakan pandemi COVID-19 yang memaksa mereka untuk tidak bertemu dengan yang lainnya secara fisik. Sehingga dalam penelitian kali ini lebih bisa menekankan pada bagaimana cara berbahasa dan berkomunikasi yang baik. Terlebih pada masa pandemi saat ini yang memaksa mereka untuk lebih banyak menggunakan jejaring sosial elektronik untuk berkomunikasi, yang dimana masih dapat terjadi kesalahan dalam berbahasa dan berkomunikasi yang masih terabaikan. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini bisa memberikan solusi pada masyarakat untuk bagaimana cara berbahasa dan berkomunikasi yang lebih baik, terlebih pada masa pandemi saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.